aksi demonstrasi juga terjadi di Makassar, seperti yang dialami oleh Andri Momonto, dosen Universitas Muslim Indonesia yang menjadi korban salah tangkap aparat. Saya sudah terhubung dengan Andri Momonto langsung dari Makassar dan tersambung juga dari Makassar, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Polisi Ibrahim Ponto. Selamat malam, Pak Ibrahim. Selamat malam, Bang Andri. Malam, Mbak Nana. Baik, saya ingin ke Bang Andri dulu. Kondisinya bagaimana sekarang, Abang? Alhamdulillah sudah membaik. Cuman memang saat ini masih kontrol terus ya, check up. Karena bagian kepala sampai hari ini tuh masih nyeri. Dan mungkin ini bisa lihat Mbak Nana, bagian kiri mata saya ini belum dalam kondisi normal, bisa dibandingkan ya. Jadi persisnya luka-luka Abang apa saja, Bang? Luka itu bagian kiri ini, semua ini lebam. Sempat ada pendarahan di dalam mata ya, tapi alhamdulillah untuk sekarang sudah membaik. Terus bagian tangan ada goresan sebelah kanan, kemudian di bagian wajah goresan juga, lebam pada bagian bahu kanan, kemudian lebam pada bagian paha kanan, dan goresan juga, serta kayak apa ya, orang bilang bahasa umumnya itu kayak darah mati kira-kira seperti itulah ya ini Mbak. Tampilan yang ini itu. Ya, saya ingin tahu ceritanya malam itu ketika Anda ditangkap. Itu sebetulnya Abang sedang melakukan apa dan tujuannya apa ada di daerah itu? Gini Mbak Nana, saya sebenarnya itu dari rumah ya, dari rumah. Karena rumah saya itu ke dekat lokasi titik aksi itu ya tidak terlalu jauh lah gitu. Nah, saya kan kebetulan tinggalnya sendiri. Nah, saya pergi cari makan gitu. Makan hanya makanan ringan saja gitu untuk makan malam saya. Nah, saya sore itu kan memang lagi menyusun BKD, beban kerja dosen namanya. Itu tanggung jawab saya yang saya harus laporkan setiap semester. Itu tepatnya di Cafe 2 Jiwa gitu. Nah, saya harus setor besok. Nah, makanya setelah saya cari makan malam itu, saya mau pergi ngeprint di depan salah satu kampus yang ada di Makassar. Nah, tempat print saya itu memang di situ dan itu bisa di cross check. Selama ini saya ngeprint di tempat itu. Oke. Karena saya harus akui saya tidak punya print Mbak di rumah. Oke. Apa yang terjadi Bang kemudian? Nah, akhirnya karena masih ada masa aksi, saya menunggu. Saya pikir sudah larut. Saya pikir teman-teman masa aksi sudah pada bubar sebagian gitu. Saya menunggu. Nah, saya parkir motor gitu. Nah, kemudian saya berada di bahu jalan, saya tidak pernah pindah dari posisi awal saya ketika saya berada di lokasi. Oke. Ada namanya balai-balai di situ. Nah, pada akhirnya ada lontaran gas air mata, gitu. Kira-kira sekitar 15 atau 15 menit ketika saya ada di posisi itu. Nah, karena ada lontaran gas air mata, maka saya menghindar ke dalam parkiran salah satu minimarket. Oke. Itu mungkin yang saya sempat kirim ke teman-teman Mata Najwa yang di CCTV itu. Oke, kita akan tunjukkan CCTV-nya. Jadi Anda sedang berada di parkiran minimarket dan kemudian kita akan lihat supaya teman-teman pemirsa Mata Najwa juga bisa menyaksikan langsung. Anda yang di sebelah, boleh sambil dijelaskan Bang Andri? Ya, nanti ini Mbak ya, saya belum pada. Nah, ini saya pegang helm nih Mbak, pegang helm di situ yang dipegang helm. Oke. Nah, ini saya tetap di samping box nih, saya. Iya. Gitu ya. Nah, itu ada yang menghampiri saya berpakaian biasa. Yang Anda yang ditarik itu ya, Bang? Iya, dikerah baju. Nah, ini momen ketika saya mengeluarkan KTP saya dan menjelaskan saya bukan bagian daripada masa aksi dan saya seorang dosen. Tapi itu tidak diindahkan sama sekali, Mbak Nana. Nah, ini mungkin dari CCTV ini, ketika saya mulai ditarik, di situ mulai ada pemukulan dari oknum, dari belakang. Kurang lebih ada 3 orang kalau salah, dari CCTV ini. Ini oknum yang berseragam nih. Memakai nih tadi. Anda bisa mengenali tidak yang memukuli Anda, Bang? Saya tidak, Mbak Nana. Saya tidak bisa mengenali siapa karena pakai protektor. Mungkin identitas pun saya tidak tahu. Saya hanya tahu
itu adalah oknum aparat yang berseragam sesuai dengan CCTV, dan bahkan ini juga sudah diamankan oleh dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polda. Oke, jadi bisa diceritakan pengeroyokan itu oleh berapa orang, kemudian apa saja yang mereka lakukan, apakah dengan tangan kosong atau alat, boleh ceritakan ke kami? Gini Mak, setelah dari sini pemukulan ini kan dari CCTV yang sedang tayangkan ini, itu saya digiring ke jalan raya, itu kurang lebih 10 menit atau 15 menit kayaknya, 10 menit lah. Nah saya dipukuli secara bersama-sama, yang saya hanya ingat itu adalah oknum kepolisian yang berseragam. Saya sempat jatuh 4 kali, seingat saya waktu itu. Dan kemudian paha kanan saya lebam itu, seingat saya itu dihantam pakai tameng. Pakai tameng. Kemudian setelah itu saya kurang lebih 10 menit itu dihajar bersama-sama. Saya sempat jatuh 4 kali, kemudian saya dibawa di mobil. Di mobil itu saya sempat dipukuli sebanyak 4 kali. Nah, di mobil pun dipukuli? Dipukuli, bagian kepala, Manana. Oleh siapa? Bagian kepala. Oleh oknum yang sama atau aparat yang berlainan? Kalau menurut saya itu oknum yang berbeda, Manana. Karena bergantian, ada yang dari bawah yang naik ke atas mobil. Dari bawah naik khusus untuk memukul Anda di mobil? Iya. Mana gini, saya mau bilang, tapi ini ada satu oknum, seorang pimpinan, tapi beliau itu dalam kapasitas membela saya. Beliau memberikan saya tempat duduk yang waktu itu, saya awalnya duduknya di bawah. Duduknya di bawah, kemudian beliau sempat menghalangi sebenarnya, maksudnya memberikan instruksi jangan, ini Pak dosen gitu. Karena sempat saya memberikan kartu tanda pengenal saya ke beliau. Nah, beliau sampaikan bahwa jangan, ini Pak dosen. Nah, bahkan, tapi tetap di waktu itu ada pemukulan juga. Nah, maksud saya gini, Manana, saya mau sampaikan bahwa ternyata di lapangan ini ada pimpinan yang sudah memberikan instruksi jangan. Tapi ada oknum-oknum yang tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah dari pimpinan. Ini faktanya, Manana. Bahkan ketika beliau sudah ada, gini Manana, saya mau cerita sedikit. Jadi pada saat itu, sopir yang mengendarai kendaraan itu, kendaraan milik kepolisian ya. Nah, beliau bilang gini, Manana. Beliau bilang, jangan ke sini, ini ada Pak ini. Saya ada Bapak. Gitu. Nah, sayangnya ketika turun si Bapak itu yang menghalangi pimpinan itu, naik satu oknum yang terakhir kali. Persis di depan saya, dia memukul kepala saya, sembari melontarkan penghinaan terhadap profesi. Dengan memberikan kata-kata kotor gitu. Yang memaki gitu, memaki profesi. Nah, baik. Saya ingin langsung minta penjelasan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, ada Kombes Ibrahim Tompo. Apa penjelasannya, Pak Ibrahim, atas peristiwa yang menimpa Bang Andri ini? Iya, baik Mbak Nana. Pertama, kita menyampaikan prihatin ya dengan insiden yang terjadi seperti ini. Di dalam standar prosedur kita, sudah jelas ini batasan-batasan terkait masalah pengamanan dan unjuk rasa, itu kan sudah ditetapkan. Nah, makanya seperti adanya insiden-insiden seperti ini, kita juga sudah langsung menindaklanjuti karena memang kita dikawal oleh prosedur. Nah, dengan demikian akhirnya juga prosedur ini dikawal oleh Propam dan diawasi oleh Propam. Nah, dengan adanya insiden ini, kita sudah menindaklanjutinya dengan melakukan pendalaman-pendalaman terkait kejadian-kejadiannya dan sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Tadi juga sudah ada lagi WhatsApp dilaksanakan oleh Irwasda dengan mengajak para penyidik dan penyelidik di lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kemajuan proses dari penanganan kejadian insiden ini. Ini juga bagian dari atensi Bapak Kapolda untuk melakukan pemeriksaan secara objektif mungkin untuk bisa mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi ini. Oke, sejauh ini Pak Ibrahim, apa saja temuan investigasi internal kepolisian? Karena kan ini peristiwanya sudah hampir 1 bulan yang lalu. Apakah memang sudah bisa diidentifikasi siapa-siapa saja yang melakukan pemukulan dan penganiayaan ini?
dalam mekanismenya memang kan ada prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Misalnya melakukan penyelidikan, kemudian mengumpulkan alat-alat bukti, nah kemudian pemeriksaan-pemeriksaan. Ini semua sekarang sedang berjalan semua dan akan kita arahkan kepada betul-betul kejadiannya, faktanya kita bisa angkat, nanti akan kita rilis berikutnya. Oke, Pak Ibrahim, kenapa ya harus memukul ya? Kenapa harus memukul, kenapa harus menendang, kenapa harus mengutarakan kata-kata kasar? Apa penjelasannya polisi melakukan itu, Pak Ibrahim? Seperti sama-sama kita pahami, Mbak Nana. Terkait masalah kekerasan, saya rasa kita semua sepakat. Masalah kekerasan, tindak pidana, saya rasa pihak kepolisian juga secara sistematis juga pasti tidak menginginkan hal demikian. Namun memang biasanya ada insiden-insiden seperti ini, hal-hal inilah yang akan betul-betul kita tilik supaya bisa kita lihat kebenaran-kebenaran di lapangannya. Nah, kita juga memang saya sekarang belum melakukan info terkait perkembangan kasusnya karena memang masih minim data-data yang kita dapatkan terkait kejadian ini. Baik, saya ingin ke Bang Andri lagi. Bang Andri, apa harapan Anda sekarang? Anda melapor ke Propam, tadi kita dengarkan Pak Ibrahim mengatakan investigasi internal masih dilakukan. Apa yang Anda inginkan sekarang, Pak Andri? Jadi gini Mbak Nana. Singkat saja Pak, tolong. Saya melaporkan tidak hanya etik tapi juga pidana umumnya, gitu. Nah, saya berharap ini ada progres karena mengingat range waktu yang dari sejak kami pelaporan, bahkan sampai kemarin pun bukti visum itu belum sempat diambil oleh teman-teman pihak kepolisian. Tabe, saya sebagai orang Timur, ke Pak Ibrahim Tabe, Pak Ibrahim, saya sangat berharap kasus ini bisa berjalan secara objektif. Itu saja saya, Mbak Nana, supaya tidak terulang lagi. Karena saya hanya berharap ini tidak terjadi di teman-teman yang lain. Dan saya yakin ini adalah oknum. Jadi saya mohon, Tabe, Pak Ibrahim, oknum yang melakukan ini, tolong dipublish ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak kepolisian. Baik, itu harapan semuanya. Pak Ibrahim, terima kasih sudah mau bergabung di Mata Najwa. Kami menghubungi kepolisian yang lain, seperti misalnya Polda Jawa Timur untuk kasus Bintang, tapi tidak bersedia memberikan tanggapan. Jadi saya menghargai Anda mau datang dan berbicara untuk Mata Najwa malam ini. Terima kasih Pak Ibrahim, terima kasih Bang Andri. Terima kasih Mbak Nana, terima kasih Mas Andri. Terima kasih, Mbak. Kita akan tunggu hasil investigasinya dan Mata Najwa akan mengawal terus kasus ini. Kita akan kembali setelah pariwara. Tetap di sini.